Oke, halo. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang lagi di channel Gugun Wiryawan, dimana kita cuman di sini bahas bola. Nah, gua langsung aja. Tadi malam udah kita tonton sama-sama pertandingan luar biasa dari timnas kita U23 melawan Yordania U23. Dimana di pertandingan ini kedua tim sama-sama bermain luar biasa, terutama Indonesia. Yang gue akuin ini adalah pertandingan kita yang terbaik, pertandingan Indonesia yang terbaik. Bahkan dibandingkan penampilan Piala Asia kemarin yang senior, menurut gue ini lebih baik karena mungkin juga musuhnya ya. Jadi musuhnya itu ya cuma U23 juga dari tim lawan. Nah, sebelum itu gue mau bacain starting 11 pemain kita. Di kiper jelas Hernando Ari, kemudian di posisi belakang Ferrari, Rido, Hapnar, kemudian di sayap ada Arhar, Muhammad Fajar, kemudian di tengah Yenar dan Choaon, di depan ada 3 Marcelino, Witan dan Strike. Jelas di sini STY pakai formasi dia andalan dia lah, sudah dia pakai 3-4-3. Jadi di babak pertama kalau gua lihat luar biasa permainan kita. Jadi main bola dari kaki ke kaki, sirkulasi bolanya cepat, kombinasinya banyak. Bahkan itu gol pertama yang penalti itu pergerakan luar biasa dari Marcelino dan Rafael Struijk. Akhirnya musuh pemain Jordania jatuhin Rafael Struijk. Walaupun Rafael Struijk ini tidak cetak gol, cuman dia bagus dalam membuka ruang. Jadi bagaimana dia di gol pertama itu adalah peranan dia, karena dia yang dijatuhkan oleh pemain Jordan. Akhirnya Marcelino yang eksekusi dan terjadilah gol itu. Kemudian lanjut, kita masih kuasai pertandingan luar biasa. Kemudian terjadilah gol kedua, kembali permainan kombinasi luar biasa. Di situ ada Rizky Ridho dan juga diselesaikan oleh Witan Sulaiman. Sangat tenang sekali penyelesaian Witan Sulaiman, berkelas. Bahkan ini menurut gua adalah penampilan Witan Sulaiman terbaik. Setelah 2-3 tahun lalu dia sempat baik, kemudian dia agak menurun. Nah, hari ini dia tunjukin lagi kualitasnya sebenarnya dari dia. Gua salut sama Witan, mobilitasnya sangat bagus. Kemudian di sini dia bisa buka ruang, kasih kesempatan second line. Luar biasa sekali Witan. Kemudian di lini tengah teman-teman, luar biasanya peran dari Choaon. Itu dia benar-benar gelandang jangkar lah, dia box to boxnya, dia yang hancurin serangan baliknya dari Yordania. Dan juga di situ ada Yener yang kasih keseimbangan untuk lini tengah kita. Jadi duet. Jadi menurut gua bahkan Nathan Choaon ini lebih bagus main di tengah teman-teman daripada bermain di posisi dia yang asli. Padahal sebenarnya kan ini bukan posisi dia yang asli, tapi luar biasa penampilannya di 2 match ini. Terutama di match kemarin juga luar biasa sih. Cuman yang ini juga dia luar biasa, dia sebagai gelandang petarung lah dari timnas kita hari ini. Dan untuk belakang gua no comment, keren mainnya. Si Rizky Ridho dia kasih assist, luar biasa pemain belakang bisa kasih assist. Kemudian Justin Hapnar, walaupun dia itu pun bukan kesalahan dia teman-teman ya, itu cuman gol deflect. Jadi syuting pemain Jordan kena kakinya dia, akhirnya deflect. Itu juga tidak ada inilah, ibaratnya tidak ada unsur kesalahan apa, itu memang pas bolanya aja sialnya kena kakinya dia, mantulnya kayak gitulah. Akhirnya juga susah Hernando Ari tangkap. Nah, itu di babak kedua teman-teman ya. Nah, di babak kedua lebih keren lagi si gol Marcelino. Luar biasa kombinasi dia sama Witan. Makanya ini 2 pemain hari ini bermain luar biasa, Marcelino dan Witan. Bagaimana kombinasi mereka obrak-abrik pertahanan Yordania sampai akhirnya gol, penyelesaiannya pun dengan tenang, dengan bolanya cuma dicip sedikit sampai kiper Yordania tertipu, akhirnya terjadilah gol itu. Keren banget golnya sumpah. Kemudian kita tahu gol keempat sudah ibaratnya itu spesialisnya si Arhan lah. Bahkan sampai komentator luar aja bilang itu adalah senjata mematikan dari Arhan Pratama. Ya memang itulah. Luar biasa sekali lemparannya, disundul oleh Komang. Nah, setelah pergantian pemain pun tidak ada
tidak ada yang berubah. Jordan sudah secara mental juga udah hancur. Jadi mereka udah drop lah. Akhirnya kita masukin pemain-pemain lapis 2 untuk istirahatkan di pertandingan selanjutnya, entah musuh kita Jepang atau Korsel. Tapi di sini teman-teman gue benar-benar salut dan bangga. Baru ini gue ngikutin timnas sejak tahun 2005. Gue kan anak tahun 2000-an lah, gue lahir tahun 92. Jadi gue mulai ngikutin bola tuh tahun 2002 awal lah, waktu gue masih SD. Nah jadi gue ngikutin sepak bola timnas itu dari tahun 2004-2005, waktu itu masih Piala Tiger. Menurut gue ini adalah yang paling terbaik, walaupun gue akuin yang dulunya pun bagus teman-teman, cuman ini yang paling meyakinkan lah. Bahkan ini dengan hasil ini kita tuh tinggal selangkah lagi untuk mencapai ke Olimpiade di Paris, di mana itu adalah pertama kalinya kita. Bahkan di sini di Piala Asia babak 8 besar pun kita pertama kali masuk. Bahkan untuk nanti di Olimpiade kita juga pertama kali masuk. Nah selanjutnya adalah di timnas senior. Gue berharap, kita semua berharap lah Sintayong dipertahankan, kasih kontrak jangka panjang oleh PSSI biar dia bisa lagi angkat timnas kita. Karena dengan segala pencapaiannya dia, menurut gue kalau ada orang yang masih cari-cari kesalahan, dia keterlaluan lah. Dengan segala yang udah diberikannya dia, yang sudah di effortnya dia luar biasa. Bagaimana dia mengangkat mental pemain-pemain lokal kita. Bahkan di sini di pertandingan ini teman-teman ada 7 pemain lokal, sedangkan pemain dari keturunan yang abroad main di luar negeri itu cuma 4. Struijk, Yener, kemudian Nathan Choaon, dan satu lagi itu Justin Hapner ya. Jadi ada 7 pemain dari liga lokal, dan ini juga ada pengaruh dari regulasi PSSI di mana pemain usia U23 harus main 1 babak atau 45 menit, dan itu juga berpengaruh karena rata-rata yang gua baca itu pemain yang bermain di tim ini itu rata-rata pemain inti teman-teman dari Liga 1, dan ini juga harus kita syukurin lah. Berarti memang jam terbang dari peraturan yang diberikan PSSI itu sangat berpengaruh untuk perkembangan tim ini. Nah jadi setelah menang ini apa selanjutnya? Jadi selanjutnya sudah jelas kita akan menunggu Jepang atau Korea Selatan, siapapun musuhnya. Gue harap kita udah siap karena kita tinggal selangkah